Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk malam hari ini kita berjumpa kembali dalam doa multiplikasi hari Kamis 29 Juni 2022. Renungan malam hari ini berjudul Bangkit dari Kegagalan. Pembacaan firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1-6. Yeremia 18 ayat 1-6. Saya bacakan. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Bangkit dari kegagalan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mendengar kata gagal? Tentu kita semua pernah mendengar kata gagal. Sangat sering mungkin ya. Bahkan kita pernah mengalami gagal di dalam hidup kita. Kalau bisa, gagal itu jangan sampai kita alami. Kalau bisa, kita akan hindari kegagalan itu. Tapi karena satu dan lain hal, kita tidak bisa menolak ketika gagal itu menghampiri kita. Karena ketatnya persaingan dalam bekerja maupun sekolah, karena banyaknya tekanan, atau mungkin karena banyaknya godaan membuat kita gagal. Bermacam-macam kegagalan dapat terjadi, baik itu kegagalan besar maupun kecil, atau kegagalan fatal maupun ringan. Kegagalan dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, dan masih banyak lagi. Gagal dalam menjalin hubungan dengan seseorang mungkin juga bisa. Atau mungkin gagal dalam kehidupan sehingga kita jatuh dalam dosa. Poin yang pertama, gagal bukanlah akhir. Bermacam-macam respon orang dalam menghadapi kegagalan. Ada yang marah, menangis, kecewa. Orang yang menghadapi kegagalan dengan cara ini, ujung-ujungnya adalah putus asa. Sebaliknya, ada yang menganggap kegagalan itu biasa dan masih bisa diperbaiki. Orang yang menghadapi kegagalan dengan cara ini, ujung-ujungnya adalah kesuksesan. Lalu bagaimana respon kita terhadap kegagalan yang kita alami? Apakah kita mau merenungi kegagalan kita? Meratapi nasib kita? Putus asa dengan keadaan yang terjadi? Lalu timbul pertanyaan dalam hati kita, kenapa ya aku kok gagal? Kan aku sudah berusaha dengan maksimal. Lalu kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau enggak tolong aku? Dan yang negatif-negatif mulai terjadi dalam hidup kita. Karena aku gagal, aku enggak mau apa-apa lagi. Apakah kita demikian, Bapak Ibu Saudara?
Salah besar, saudara. Hidup ini harus berjalan. Merenungi kegagalan hanya membuat kita akan semakin terpuruk. Kegagalan itu dapat terjadi pada siapa saja, tak terkecuali pada kita sebagai anak Tuhan. Yang harus dilakukan adalah hadapi kegagalan itu dan berusaha kembali. Karena kegagalan bukanlah akhir. Bahkan ada pepatah, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Mengapa? Ketika seseorang yang gagal lalu melecut dirinya supaya tidak gagal lagi, disitulah kesuksesan dimulai. Ada banyak orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kolonel Sanders harus mencoba ayam goreng beratus-ratus kali dan bersusah payah sebelum akhirnya jadi Kentucky Fried Chicken. Tidak enak, dia coba lagi. Orang bilang kurang ini, dia coba lagi. Orang bilang kelebihan itu, dia coba lagi. Jadi resep itu harus diulang-ulang untuk dicoba. Sampai akhirnya Kentucky Fried Chicken bisa mendunia. Untuk hari-hari ini, siapa yang tidak tahu Kentucky? Semua tahu ayam goreng Kentucky. Oprah Winfrey juga mengalami masa-masa yang tidak enak dalam hidupnya sebelum terkenal menjadi pembawa acara seperti sekarang. Masa lalunya sangat kelam dan sangat tidak enak untuk dikenang. Tetapi dia mau bangkit sampai akhirnya sukses menjadi pembawa acara yang top. Namanya dikenal di seluruh dunia. Lalu para peneliti juga harus melakukan percobaan-percobaan mungkin sampai ribuan kali sebelum menghasilkan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Gak mungkin untuk menciptakan sesuatu hanya dengan sekali atau beberapa kali percobaan langsung jadi. Mereka harus mengalami kegagalan demi kegagalan yang terus berulang sampai akhirnya penemuannya itu berhasil. Penemu listrik, penemu lampu, penemu mesin jahit, dan penemu yang lain-lain mengalami berkali-kali kegagalan sebelum akhirnya ada penemuan-penemuan spektakuler yang bisa kita nikmati sampai dengan hari ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada mereka-mereka yang mau gagal dan mau mencoba lagi, mungkin kita masih hidup seperti zaman primitif dan terbelakang. Poin yang kedua, berserah dan berusaha lagi. Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang bisa gagal termasuk anak-anak Tuhan. Artinya termasuk kita juga bisa gagal. Lalu bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan ketika gagal? Ketika kita mengalami kegagalan, hidup kita itu seperti bejana yang rusak. Hancur mungkin. Kembali ke Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Siapa yang menjadi penentu dalam hal ini? Tukang periuk. Bukan tanah liat itu bergerak sendiri lalu berubah menjadi bentuk, tidak. Tetapi ketika bejana itu rusak,
tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Siapakah kita? Hanya tanah liat dan debu, dan Tuhanlah tukang periuknya. Kalau tidak dibentuk oleh Tuhan, kita akan tetap menjadi tanah liat dan debu. Gak ada artinya, gak berguna mungkin. Tetapi di tangan Tuhan, kita dibentuk untuk menjadi bejana yang indah. Apapun kegagalan yang kita alami, ingatlah Bapak Ibu Saudara, ada tangan penuh kuasa yang sanggup membentuk kita kembali. Ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jelas dikatakan di sini bahwa hidup kita sangat tergantung kepada Tuhan sebagai tukang periuk. Jadi apapun yang terjadi, sehancur apapun hidup kita, serahkan kepada Tuhan. Tuhan sanggup membentuk kita kembali. Dengan syarat, kita harus berserah kepada Tuhan dan tetap berusaha. Ada banyak tokoh di dalam Alkitab juga pernah gagal di dalam hidupnya. Contohnya adalah Daud. Meskipun Daud seorang raja yang besar dan diurapi Tuhan, Daud pernah gagal dan jatuh di dalam dosa ketika ia berzinah dengan Batsheba. Dia menjalankan rencana yang jahat dan licik sehingga menyebabkan Uria, suami Batsheba, terbunuh. Tujuannya apa? Supaya Daud bisa memiliki Batsheba secara utuh tanpa ada halangan. Jahat bukan yang dilakukan Daud. Dia gagal sebagai anak Tuhan. Terpeleset di dalam dosa perzinahan. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, Daud mengakui kesalahannya. Dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dia meminta ampun dan bertobat. Tuhan mengampuni, tetapi anak hasil perzinahan itu harus mati. Daud tetap menjadi raja yang besar. Bahkan anak selanjutnya dengan Batsheba, yaitu Salomo, juga menjadi raja yang besar menggantikan dia. Contoh yang kedua adalah Petrus. Petrus gagal menjaga kesetiaannya ketika dia menyangkal Yesus. Sebetulnya Yesus sudah memperingatkan sebelumnya bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Tetapi dengan gagah, Petrus membantahnya. Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Tertulis di dalam Markus 14 ayat 31. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap dan ada hamba perempuan imam besar mengatakan bahwa Petrus adalah murid Yesus, Petrus juga dengan gagah menyangkalnya. Bukankah Petrus sudah gagal menjadi murid Yesus? Lalu Petrus menangis dan meminta ampun. Bagaimana hidup Petrus selanjutnya?
Hidupnya dipakai sungguh luar biasa. Semangatnya melayani Tuhan menjadi luar biasa dan selalu berkobar-kobar. Bahkan ribuan jiwa dimenangkan ketika ia memberitakan Injil. Artinya, setiap orang yang gagal bisa bangkit kembali. Kegagalan apa yang pernah dan sedang Bapak Ibu Saudara alami? Sudahkah Anda bangkit dari kegagalan itu? Atau mungkin Anda masih terpuruk dan merenungi kegagalan itu? Ayo, bangkit dari kegagalan. Mari lupakan kegagalan di masa lalu kita. Sekecil atau sebesar apapun kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah kita punya Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Hati kita yang hancur, hidup kita yang rusak, hanya Dia yang sanggup memperbaiki. Seperti bejana yang rusak, hidup kita harus dibentuk kembali. Tuhan yang akan membentuk kembali hidup kita yang hancur. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kita harus menanggalkan ego dan kesombongan kita. Kita akan dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Mungkin kita harus melupakan hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Hidup kita akan diamplas supaya halus dan indah. Di sini ada sakit yang harus kita alami. Kita tahu, supaya menjadi bejana yang indah, juga harus melalui proses pembakaran, menyakitkan. Tetapi setelah semuanya selesai, bejana indah akan tercipta. Ada nilai jual dan ada harganya. Sesulit apapun keadaan kita harus bisa tetap kuat. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan mohon pertolongannya. Dia pasti mendengar. Belajar dari kegagalan kita dan kita harus mau bangkit kembali. Tetap berusaha, Tuhan pasti tolong. Ada satu ayat yang sangat menguatkan kita, yaitu Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama Tuhan, kita pasti bisa bangkit dari kegagalan. Tuhan berkati.